Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24. Raka dan 4 temannya, Dito, Maya, Siska, dan Bayu, memutuskan untuk mendaki Gunung Gede sebagai pelarian dari rutinitas kota yang menyesakkan. Jalur pendakian via Cibodas menjadi pilihan mereka karena dianggap lebih aman dan memiliki pemandangan yang indah. Namun, sejak awal perjalanan, firasat ganjil mulai menghantui mereka. Di pos pertama, seorang penjaga tua mengingatkan mereka, hati-hati di jalur atas. Jangan sembarangan bicara atau mengambil apapun dari hutan ini. Gunung ini punya penghuninya sendiri. Raka hanya tertawa kecil, menganggap ucapan itu sebagai basa-basi belaka. Namun, Maya yang lebih sensitif merasa ucapan itu seperti peringatan. Ia mengingatkan teman-temannya untuk tidak melanggar aturan, tapi Bayu malah menimpali dengan bercanda. Kalau ketemu yang seram-seram, kasih tahu. Ya, aku mau selfie. Setelah beberapa jam mendaki, mereka sampai di sebuah area hutan lebat yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Pohon-pohon besar seolah membentuk terowongan alami. Dengan cahaya matahari hanya menyelinap samar. Dito yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Lihat, serunya sambil menunjuk ke arah semak-semak di sisi jalur. Di sana, sebuah gerbang batu berdiri kokoh, tertutup lumut dan akar pohon. Bentuknya kuno, dengan ukiran-ukiran aneh yang tidak dikenali. Gerbang itu tampak tidak cocok dengan suasana sekitarnya, seperti benda yang berasal dari dunia lain. Ini pasti situs peninggalan kuno, kata Siska dengan antusias sambil mengeluarkan kamera untuk memotret. Namun, Maya menarik tangannya. Jangan, bisiknya. Ada yang tidak beres dengan gerbang itu. Aku merasa seperti dia mengawasi kita. Bayu mendekati gerbang itu dengan penasaran. Santai saja, Maya. Ini cuma batu tua. Lagi pula, siapa yang akan marah kalau kita cuma lihat-lihat? Tanpa mendengarkan peringatan Maya, Bayu melangkah melewati gerbang itu. Saat kakinya menginjak tanah di balik gerbang, udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Angin berhenti berhembus, dan suara burung serta serangga lenyap begitu saja. Hutan menjadi sunyi mencekam. Bayu keluar dari sana, seru Raka dengan nada panik. Bayu tertawa kecil, tapi tawanya terhenti saat dia melihat sesuatu di kejauhan. Dari balik pepohonan, muncul bayangan-bayangan tinggi yang bergerak perlahan mendekat.
Mata mereka bersinar merah dalam gelap. "Apa itu?" bisik Siska dengan suara gemetar. Bayu berlari kembali melewati gerbang ke arah teman-temannya. "Lari!" teriaknya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Kelompok itu bergegas menjauh, tapi jalur yang mereka kenal berubah. Pohon-pohon tampak berbeda, lebih lebat dan menghalangi jalan. Kabut tebal tiba-tiba menyelimuti mereka, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. "Ini bukan jalur yang tadi," kata Dito dengan napas terengah-engah. "Kita tersesat." Maya merapatkan jaketnya sambil gemetar. "Aku sudah bilang, kita tidak seharusnya melewati gerbang itu." Dari kejauhan, terdengar suara langkah-langkah berat yang mendekat. Mereka mencoba berlari, tapi kabut semakin pekat. Dalam kepanikan, mereka tiba-tiba sampai di sebuah area terbuka. Di tengahnya berdiri seorang wanita berambut panjang, mengenakan kain putih yang berkilauan seperti diterangi cahaya bulan. "Kenapa kalian mengusik wilayahku?" suaranya bergema, meskipun bibirnya tidak bergerak. Mereka terpaku, tidak mampu berkata-kata. Wanita itu melangkah mendekat, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Maya, yang merasa wanita itu tidak berniat jahat, memberanikan diri berbicara. "Maafkan kami," katanya dengan suara pelan. "Kami tidak tahu bahwa ini adalah wilayahmu. Tolong biarkan kami pergi." Wanita itu menatap Maya dengan mata tajam. "Gerbang itu adalah batas antara dunia kalian dan dunia kami. Kalian telah melanggarnya. Untuk kembali, kalian harus meninggalkan sesuatu yang berharga." "Apa maksudmu?" tanya Raka dengan gugup. Wanita itu mengulurkan tangannya. "Satu dari kalian harus tinggal." Kelompok itu saling memandang dengan ketakutan. Namun sebelum ada yang bisa berkata apa-apa, Bayu maju ke depan. "Aku yang melewati gerbang itu. Biarkan mereka pergi." Wanita itu tersenyum samar. "Keberanianmu akan diingat." Seketika, kabut di sekitar mereka menghilang. Raka, Maya, Dito, dan Siska mendapati diri mereka kembali di jalur pendakian yang mereka kenal. Namun, Bayu tidak ada di sana. Mereka mencari Bayu selama berjam-jam, bahkan melaporkan ke pihak berwenang, tetapi tidak ada yang menemukan jejaknya. Hingga hari ini, mereka hanya bisa mengenang Bayu sebagai teman yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan mereka. 2 bulan setelah kejadian itu, Maya masih merasa ada sesuatu yang belum selesai.
Ia memutuskan untuk kembali ke Gunung Gede sendirian, meskipun teman-temannya melarangnya. Dengan membawa foto Bayu sebagai pengingat, ia mendaki dengan hati-hati, berharap menemukan petunjuk. Saat sampai di area yang mereka kunjungi sebelumnya, Maya menemukan gerbang itu kembali berdiri, seolah menantinya. Dengan hati berdebar, ia melangkah mendekat, tetapi tidak berani melewatinya. Ia memanggil nama Bayu berulang kali. Angin berhembus lembut, membawa suara samar. Pergilah, Maya. Aku baik-baik saja di sini. Maya tersentak. Suara itu adalah suara Bayu. Air mata mengalir di pipinya. Bayu, kau di mana? Apa yang bisa kulakukan untuk membawamu kembali? Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang membalut hutan. Namun, Maya merasa sebuah tangan lembut menyentuh pundaknya, mengisyaratkan agar ia kembali. Dengan berat hati, Maya meninggalkan gerbang itu, menyadari bahwa beberapa misteri memang tidak ditakdirkan untuk dipecahkan. Gunung Gede tetap berdiri megah, menyimpan rahasia-rahasia yang tidak pernah terungkap sepenuhnya. Dan gerbang itu hanya akan muncul bagi mereka yang terpilih untuk melihatnya. Terima kasih telah menonton video channel kami. Tunggu video kisah horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar tidak ketinggalan cerita kisah horor berikutnya.